pohon filogeni dari phylum Chordata, di mana phylum Chordata ini memiliki nenek moyang yaitu Deuterostomia, dan pada awalnya Deuterostomia ini memiliki keturunan yaitu Hemichordata, Echinodermata, dan Chordata. Dari keturunan Deuterostomia ini yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat yaitu Hemichordata dan Echinodermata. Ini dilihat dari karakteristiknya, di mana Hemichordata dan Echinodermata ini tidak memiliki notochord, sedangkan Chordata memiliki notochord. Selanjutnya, Chordata juga memiliki keturunan lagi, yaitu Cephalochordata, Urochordata, dan Vertebrata. Di sini juga dapat diketahui bahwa Urochordata dan Vertebrata ini memiliki hubungan kekerabatan paling dekat. Ini disebabkan karena Urochordata memiliki gen-gen yang berasosiasi dengan organ-organ vertebrata seperti jantung dan kelenjar tiroid. Gen-gen ini juga ditemukan pada Urochordata atau tunicat dan vertebrata, namun tidak ditemukan pada Cephalochordata. Dari pohon filogeni tersebut dapat diketahui bahwa phylum Chordata terbagi menjadi 3 subphylum, diantaranya yaitu Cephalochordata, Urochordata, dan Vertebrata. Chordata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu chorde, yang berarti dawai atau senar atau tali. Tali yang dimaksud di sini yaitu notochordnya, di mana notochord ini merupakan salah satu ciri atau karakteristik dari phylum Chordata. Membahas atau menyinggung mengenai karakteristik phylum Chordata, sebenarnya apa aja sih karakteristik dari phylum Chordata ini? Ayo kita perhatikan sama-sama. Nah, karakteristik dari phylum Chordata ini ternyata dia memiliki karakteristik utamanya yaitu ada 4. Yang pertama, phylum Chordata ini memiliki notochord. Notochordnya ini merupakan batang longitudinal dan fleksibel yang terletak di antara saluran pencernaan dan batang syaraf. Notochord di sini berfungsi sebagai pendukung tubuh. Kemudian notochord ini juga tersusun dari sel-sel besar yang terisi cairan yang terbungkus di dalam jaringan berserat yang cukup kaku. Notochord ini memberikan dukungan rangka di sepanjang tubuh Chordata. Kemudian, ciri yang kedua yaitu phylum Chordata memiliki batang saraf dorsal, di mana batang saraf dorsal ini merupakan tabung yang berasal dari sel saraf yang berkembang menjadi sistem saraf pusat, yang mana yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang dalam vertebrata. Kemudian, yang ketiga yaitu phylum Chordata memiliki celah paring. Celah paring ini memungkinkan air yang masuk ke mulut dapat keluar dari tubuh tanpa melalui keseluruhan saluran pencernaan. Dan karakteristik phylum Chordata yang keempat yaitu phylum Chordata memiliki ekor pos anal, di mana merupakan perpanjangan posterior tubuh yang mengarah ke anus. Selanjutnya yaitu subphylum Vertebrata. Hewan vertebrata ini memiliki ruas-ruas tulang belakang sebagai perkembangan dari notochordnya. Habitat hewan vertebrata ini ada yang di darat, air tawar, maupun di laut. Hewan vertebrata ini memiliki bentuk kepala yang jelas dengan otak yang dilindungi oleh tulang kepala. Nah, ternyata vertebrata ini memiliki 5 kelas, yaitu pertama, kelas Pisces. Pisces ini merupakan hewan akuatik bernafas dengan insang. Darah Pisces juga mengalir dari jantung melalui insang menuju ke seluruh jaringan tubuh dan kembali lagi ke jantung. Alat gerak dari Pisces yaitu sirip. Dan Pisces ini memiliki ginjal bertipe pronepros dan mesonepros. Tubuh Pisces ini ditutupi oleh sisik-sisik yang sekaligus sebagai rangka luar tubuhnya. Pisces ini berkembang biak secara seksual, ovipar atau bertelur. Selanjutnya, karakteristik umum dari Pisces atau ikan. Pertama, tubuh Pisces terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Tubuh Pisces ditutupi kulit yang umumnya berlendir dan bersisik. Sisik juga berfungsi sebagai rangka luar atau exoskeleton. Kedua, Pisces hidup di air. Ada yang hidup di air tawar,
Ada juga yang hidup di air laut atau air asin. Ketiga, Pisces bernapas dengan insang. Pada beberapa spesies, insang memiliki penutupnya yang disebut dengan operculum. Keempat, Pisces bersifat poikiloterm atau berdarah dingin. Jadi, suhu tubuhnya ini dipengaruhi oleh lingkungannya. Kelima, alat kelamin Pisces yaitu hermaprodit atau terpisah. Fertilisasi terjadi juga di dalam atau di luar tubuh. Keenam, Pisces memiliki sirip yang memudahkannya untuk berenang. Sirip terdapat di kiri dan kanan tubuhnya, juga ada di bagian ekornya. Ketujuh, Pisces ada yang bertulang rawan, ada juga yang bertulang sejati. Kedelapan, tidak semua ikan termasuk dalam golongan Pisces. Contohnya yaitu paus dan lumba-lumba. Akan tetapi, semua Pisces merupakan ikan. Kesembilan, Pisces memiliki vertebra atau tulang belakang yang membentuk kerangka tubuhnya dan juga sebagai tempat lewatnya saraf-saraf yang mempersarapi organ di dalam tubuhnya. Berdasarkan jenis tulang yang membangun rangka tubuhnya, Pisces dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu ada ikan bertulang rawan, chondrichthyes, di mana beberapa jenis ikan bertulang rawan ini sampai sekarang masih dapat ditemui, yaitu ikan hiu, ikan pari, dan ikan lamprey. Ada juga kelompok Pisces yaitu Agnatha, di mana Agnatha ini meliputi ikan-ikan yang tidak berahang, memiliki mulut bulat yang berada di ujung anterior. Contohnya, Myxin sp atau ikan hantu, ikan hag. Ada Petromyzon sp atau lamprey, belut laut. Kemudian ada juga ikan bertulang sejati atau Osteichthyes. Osteichthyes ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Sarcopterygi dan Echinopterygi. Contoh dari ikan bertulang sejati ini yaitu ikan lele, belut, dan ikan mas. Nah, kelas yang kedua pada vertebrata yaitu ada kelas amfibi, di mana kelas ini menjalani tahap larvanya di dalam air dan setelah dewasa hidup di daratan. Oleh karena itu disebut amfibi. Larva pada umumnya mengalami perubahan bentuk ketika berkembang menjadi bentuk dewasa yang hidup di daratan. Contoh spesies amfibi antara lain kodok, katak hijau, dan salamander. Nah, ini juga ada ordo-ordo dalam amfibi ya. Nah, berikut ini merupakan ordo-ordo dalam amfibi. Pertama ada ordo Caudata atau Urodela, di mana Caudata ini bentuknya seperti kadal, berekor, bernapas dengan paru-paru, dan sebagian ada yang bernapas dengan insang. Contohnya yaitu Megalobatrachus japonius atau salamander raksasa. Kedua ada ordo Salientia atau Anura, adalah bangsa katak, tidak berekor, pandai melompat. Contohnya Bupo terrestris atau katak bangkong dan Ranapipiens atau katak hijau. Kemudian ada ordo Apoda atau Gymnophiona, merupakan hewan semacam cacing tanpa kaki. Kulitnya lunak, antara mata dan hidung pada terdapat tentakel yang dapat ditonjolkan. Contohnya Ichthyosis glutinosus. Reptilia. Reptilia berasal dari bahasa Latin yaitu reptile yang berarti ular. Reptilia umumnya poikiloterm atau disebut juga berdarah dingin. Reptilia disebut juga sebagai binatang melata. Melata yang merupakan cara berjalan dengan menempelkan perut ke tanah atau merayap. Ordo-ordo dalam reptilia. Yang pertama, ordo Chelonia. Ordo Chelonia ini memiliki cangkang yang keras lalu bentuknya pendek dan lebar. Contohnya penyu. Yang kedua, ordo Squamata. Ordo Squamata ini memiliki sisik yang ada di luarnya lalu tidak memiliki rusuk abdominal. Contohnya iguana. Yang ketiga, ordo Crocodilia yang memiliki kulit tebal dan mempunyai rusuk abdominal. Contohnya pada buaya. Selanjutnya Aves.
Seluruh tubuh aves ditutupi oleh bulu, kecuali kaki dan paruhnya. Bulu dan paruh aves terbuat dari keratin. Aves tidak memiliki gigi untuk mengunyah makanannya, tetapi memiliki tembolok. Burung memiliki sayap yang dapat membantunya terbang, akan tetapi terdapat beberapa burung yang tidak dapat terbang. Aves ini memiliki tubuh yang berdarah panas karena memiliki bulu yang akan mengatur suhu tubuhnya di dalam. Contoh spesies kelas Aves ini ayam kampung atau Gallus domesticus, merpati putih Columba levia, dan burung gereja Passer montanus. Lalu kelas yang terakhir yaitu mamalia. Mamalia berasal dari bahasa Latin yaitu mamae yang artinya kelenjar susu. Umumnya mamalia ini memiliki rambut. Pada sistem pernapasan dan sirkulasinya yang efisien mendukung metabolisme mamalia. Selembar otot yang disebut diafragma membantu memventilisasi paru-paru. Umumnya mamalia ini memiliki otak yang lebih besar daripada vertebrata lain yang berukuran setara badannya, dan kebanyakan spesiesnya mampu mempelajari berbagai hal. Dapat dibilang cerdas. Pada kulit mamalia ini terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Bernafasnya menggunakan paru-paru, dan pada temperatur tubuhnya teratur atau hemoiotermis. Dan otaknya berkembang dengan baik sehingga dapat mempelajari berbagai hal. Contoh mamalia yaitu kucing, anjing, dan orangutan. Peranan filum chordata pada subfilum vertebrata bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai pakaian, makanan, dan juga peliharaan. Contohnya pada domba yang dijadikan pakaian pada manusia, lalu daging sapi, daging kambing, daging ayam yang dijadikan makanan. Dan juga telur ayam, telur bebek juga dapat dijadikan makanan. Lalu juga bisa dijadikan peliharaan seperti kucing, burung, dan juga kelinci. Vertebrata juga ada yang merugikan untuk manusia. Contohnya pada burung dan tikus yang menjadi hama pada pertanian, lalu penyakit hewan seperti rabies pada anjing, dan juga ular yang termasuk hewan buas yang dapat mencelakai manusia.